Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiatul Adawiyah dari Prodi MKS 4B dengan NIM 221207521079. Tugas UTS mata kuliah Mafudot, dosen pengampu Ibu Zulaiha MPDI. Baik, saya akan membahas mengenai iman. Iman berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar adanya atau nyata. Adapun Al-Quran dan hadis yang membahas mengenai iman. Yang pertama, Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sedangkan hadisnya yaitu wal hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah sebagian dari iman. Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman. Unsur-unsur iman atau yang disebut sebagai rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang dimaksud dengan iman kepada Allah adalah membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah adalah mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti yang nyata. Yang bisa kita lihat yaitu dengan diciptakannya dunia ini beserta dengan isinya. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini adanya malaikat sebagai hamba Allah yang selalu tunduk dan beribadah. Malaikat adalah makhluk yang agung, jumlahnya banyak dan tak terbilang. Tidak ada yang bisa menghitungnya selain Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya, menciptakan mereka dengan tabiat baik, tidak mengenal kejahatan, dan mereka tidak diperintahkan ataupun melakukan itu. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Makna beriman kepada kitab-kitab ilahi yang merupakan bagian dari akidah mukmin ialah membenarkan secara pasti kalam khusus Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada rasul pilihannya. Kemudian disatukan dan disusun menjadi lembaran-lembaran atau kitab-kitab suci. Ini kita tahu kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul itu ada 4, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, iman kepada para Rasul. Iman kepada para Rasul adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para Rasul kepada manusia untuk memberi petunjuk kepada manusia. Dan Nabi yang wajib kita percayai itu ada 25. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir ialah hari kiamat, termasuk kebangkitan, yaitu keluarnya manusia dari kubur. Mereka dalam keadaan hidup, sesudah jasad mereka dikembalikan dengan seluruh bagiannya seperti dulu kala di dunia. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan buruk. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya bahwa segala hak, keputusan, perintah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada makhluknya termasuk dari kita sebagai manusia tidaklah terlepas selalu berlandaskan pada kadar, ukuran, aturan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu keutamaan iman. Kewajiban kita yang pertama kali sebagai manusia adalah beriman. Tentu saja beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beriman kepada yang lain yang jelas telah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dengan keimanan seseorang akan memperoleh pahala yang besar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dengan tegas kepada orang-orang yang benar-benar beriman, baik laki-laki maupun perempuan, akan diberikan pahala berupa surga, yaitu suatu tempat di alam akhirat kelak yang penuh dengan segala macam kesenangan, ketenangan, kesejahteraan, dan kenikmatan yang kekal abadi selamanya. Ada hal-hal yang dapat merusak keimanan seseorang. Di antaranya yang pertama yaitu syirik. Syirik adalah segala keyakinan dan amalan yang semestinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tetapi dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyembah berhala. Yang kedua, melakukan sihir.
Sihir yang dimaksud dalam bahasan ini adalah tata cara yang bertujuan untuk merusak rumah tangga orang lain atau menghancurkan orang lain dengan jalan meminta bantuan kepada setan. Yang ketiga, memakan harta riba. Riba dapat diartikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam atau barang yang disertai dengan tambahan bunga. Seperti kita meminjam uang kepada si A 100.000, kita harus mengembalikan uang tersebut sebesar 150.000 pada si A, seperti itu. Dalam agama Islam dengan tegas melarang umatnya memakan riba karena dapat merugikan dan mencekik pihak yang berhutang. Yang kelima yaitu membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh dalam pembahasan ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dengan sengaja. Orang yang berbuat seperti itu akan dimaksudkan ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Yang keenam, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim dilarang apabila dilakukan secara zalim. Dengan demikian, apabila dilakukan dengan cara yang baik, orang yang memelihara anak yatim boleh mengambil sedikit harta anak tersebut, yaitu sebatas biaya pemeliharaannya. Itu pun kalau si anak sudah beranjak dewasa. Akan tetapi apabila mampu, sebaiknya dia tidak mengambil harta anak yatim tersebut. Yang ketujuh yaitu berjihad di jalan Allah. Jihad adalah berjuang dengan mengeluarkan seluruh daya dan upaya memerangi kaum kafir dan pemberontak. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk memelihara, menjaga, membela agamanya, serta mempertahankan agamanya. Jika Islam diperangi musuh, umat Islam wajib berperang. Orang yang lari dari perang atau jihad telah menipu dirinya sendiri dan telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dianggap tidak meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menolong setiap hambanya yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, menuduh wanita mukminat yang baik-baik berzina. Perempuan baik-baik dalam Islam ialah seorang mukminat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kehormatannya dari perbuatan keji atau zina. Apabila wanita seperti itu dituduh berzina tanpa disertai bukti sesuai syariat yang telah ditetapkan, maka penuduhnya wajib didera 80 kali dan kesaksiannya tidak boleh diterima selama-lamanya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.